Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Jumpa lagi di pembahasan One Piece. Pada kesempatan kali ini ya, Mr. K mau membahas berbagai ras yang mempunyai ikatan dengan sejarah masa lalu. Ada yang secara terang-terangan, ada juga yang masih sangat tersirat. So, ras apa aja kah yang Mr. K maksud? Langsung kita menuju ke kontennya One G. Let's go! Number 1, Fishman. Pertama, ada suku manusia ikan. Mereka umumnya bertempat tinggal di Fishman Island, namun beberapa juga ada yang tinggal di permukaan. Hebatnya manusia ikan, memang mereka mampu survive dengan luar biasa di dalamnya lautan. Di sisi lain, mereka bisa hidup di permukaan tanpa ketergantungan pada air laut. Terlebih, Fishman punya kemampuan fisik yang lebih baik dibandingkan manusia biasa. Karenanya, sosok seperti Arlong sekalipun dapat superior di kampung halaman Nami. Nah, kita ke poin pembahasan. Apa yang membuat suku Fishman terikat dengan sejarah masa lalu? Sudah jelas kan, mereka punya banyak unsurnya. Misalnya, tempat bernaung para Fishman, yakni Ryugu Kingdom, mempunyai poneglyph dari yang biasa sampai yang Road Poneglyph. Sayang aja sih, yang Road Poneglyph tidak diketahui keberadaannya sekarang. Lalu salah satu poneglyph lain yang mereka miliki adalah berisi permintaan maaf Joy Boy. Kemudian ada juga kapal Noah yang dibuat sejak masa lalu. Dan yang paling heboh guys, Poseidon rupanya bukan benda, melainkan Fishman itu sendiri. Dan di era sekarang kekuatan dahsyat tersebut ada pada Shirahoshi. Yap, si putri super cengeng ini rasanya gak berlebihan jika kita menyebutnya sebagai yang terkuat di lautan. Banyak banget kan? Lantas kira-kira apa yang terjadi di masa lalu antara Joy Boy dengan Fishman? Di era sekarang Fishman sangat erat dengan fenomena perbudakan hingga rasisme. Mereka memandang manusia sebagai musuh mereka karena perlakuan buruk manusia. Bukan tidak mungkin hal serupa terjadi di masa lalu. Bedanya ada sosok Joy Boy yang pada dasarnya hampir berhasil menyatukan seluruh ras. Kepercayaan tersebut muncul sehingga kemudian mereka mulai percaya manusia ikan pun dapat hidup dengan damai atas jaminan Joy Boy. Cuma permasalahannya adalah gimana mereka bisa ke permukaan. Karena itu dah kapal Noah yang besarnya ampun-ampunan diciptakan. Dan pada saat itu harapannya mereka bisa ke permukaan atas bantuan Poseidon. Dengan kekuatan Poseidon yang dapat memerintah Sea Kings, kapal Noah menjadi sangat mungkin untuk diangkat. Sayang beribu sayang, hal indah itu gak jadi terwujud. Dimana kita melihat satu kemungkinan ya, yakni kerajaan kuno hancur terlebih dahulu. Peperangan aliansi 20 kerajaan menghadapi kerajaan kuno membuat Joy Boy kesulitan dan akhirnya tak bisa menepati janjinya. Kini Fishman masih bisa mewujudkan harapan untuk tinggal di permukaan. Selain adanya Poseidon yang kembali terhadir, Fishman sudah berhasil hadir di Reverie yang secara tidak langsung menunjukkan mereka sudah diakui. Number 2, Elbaf Giant. Ras yang kedua ada ras raksasa asal Elbaf. Well, sebenarnya raksasa gak cuma berasal dari Elbaf doang, tapi dari Elbaf memang yang paling populer. Berkat ukuran fisik mereka yang berkali-kali lipat lebih besar dari manusia biasa, membuat mereka secara kekuatan jelas jauh lebih hebat dibandingkan manusia biasa, bahkan dari seluruh ras sekalipun. Iyalah, uang berjalan aja mereka udah bisa bikin gempar kan. Di masa lalu bajak laut raksasa pun cukup terkenal. Kehebatan di masa lalu ini coba dibangkitkan kembali oleh Hazrudin dan kawan-kawan. Ya, kalau ditanya soal sejarah sih, rasa raksasa belum diungkap terkait bagaimana sejarah mereka di abad kekosongan, dan agak sulit juga semisal kita coba cocokkan. Tapi ada tindakan super mencolok mereka yang baru dilakukan dekat-dekat ini, yakni berupa menyelamatkan buku-buku di sisa-sisa insiden Ohara. Dari sini ya, kita bisa berpendapat kalau sejarah masa lalu yang mengungkapkan kebenaran juga dianggap penting bagi ras Elbaf ini. Ditambah keberadaan sosok yang diduga jaguar di Saul diyakini mengomandoi tindakan itu, jelas ada sesuatu yang hal tak ingin mereka biarkan menghilang begitu saja. Elbaf Giants bisa aja terlihat diam aja melihat segala sesuatu yang ada di pemerintahan dunia. Mungkin karena mereka cuma fokus sama kehidupan suku mereka. Kini berbeda, dengan informasi besar yang mereka punya, Elbaf akan menjadi kunci penting selanjutnya guys, bagi siapapun yang ingin mengungkap rahasia dunia. Sama jangan lupa, Elbaf tempat para raksasa tinggal jadi tempat yang belum dikunjungi kelompok topi jerami, sehingga kemungkinan para raksasa ini menyimpan poneglyph masih sangat memungkinkan. Oh iya, sama gak sedikit pula yang meyakini bahwa Saul adalah sosok dengan luka bakar yang dimaksud oleh Eustace Kid. Number 3, Sandia. Suku atau ras selanjutnya adalah Sandia. Well, mereka punya hubungan unik dengan dua suku lain di masa lalu. Adapun suku itu terdiri dari Birkans dan Skybia. Ketiga suku ini katanya tinggal di bulan loh, karena permasalahan sumber daya di bulan sudah habis. Ketiga ras ini pun meninggalkan bulan dan menetap di bumi. Sedihnya, mereka meninggalkan bulan bersama juga meninggalkan automata, ras robotik yang mereka ciptakan. Ya, mau gimana lagi? Kalau sumber daya udah habis, hidup udah sulit kan? Nah, dari ketiga suku ini
ini, Sandialah yang punya ikatan erat dengan sejarah masa lalu. Mereka tinggal di Pulau Jaya. Sampai insiden Knuck Upstream mengangkat sebagian pulau ke langit, membuat kini mereka juga tinggal di langit hingga detik ini. Jadi mereka ini dulunya merupakan suku yang cukup kuat dan diakui di Grand Line. Sepertinya mereka juga punya hubungan ataupun keterkaitan khusus dengan kerajaan kuno. Hal ini diperlihatkan dari bagaimana mereka juga menyimpan poneglyph. Kemudian mereka diceritakan bahwa di abad kekosongan, kota kebanggaan mereka yaitu Sandora diserang oleh aliansi 20 kerajaan, membuat mereka akhirnya jatuh dan hanya suku-suku kecil yang tersisa sampai sekarang. Melihat rekam jejak itu sudah jelas mereka bukan sembarang suku maupun ras. Hanya saja belum diperlihatkan lebih mendetail bagaimana mereka bisa jadi penjaga poneglyph. Yang pasti mereka begitu menjaga poneglyph sampai keturunan di masa sekarang. Adapun isi dari poneglyph yang selama ini mereka jaga menceritakan tentang senjata kuno Poseidon. Well, sebenarnya nggak cukup sampai di situ aja sih. Katanya ada hint besar terkait para dewa di One Piece yang juga bersumber dari upacara persembahan yang dilakukan oleh suku Sandia. Tepatnya pada kilas balik Nolan. Pada saat persembahan akan diberikan, mereka sempat mengucap terkait dengan 4 dewa. Keempat dewa tersebut adalah Dewa Matahari, Dewa Hutan, Dewa Hujan, dan Dewa Bumi. Luffy diyakini sebagai bagian dari Dewa Matahari karena mengingat istilah Nika juga dikenal sebagai Sangga. Sehingga banyak yang meyakini bahwa buah iblis legendaris di masa lalu bukan hanya berasal dari buah iblis Nika saja. Well, benar gaknya kita nantikan aja di kisah One Piece. Number 4, Dwarf. Keempat ada ras Dwarf, atau lebih akrab kita sapa para kurcaci. Mereka tinggal di kerajaan Tontata dan terlibat banyak di arc Dressrosa. Jadi mereka ini ras yang super unik. Mulai dari penampilan mereka yang super imut karena berukuran super duper kecil sampai pemikiran mereka yang amat sangat polos. Meski mereka punya pandangan skeptis pada manusia, anehnya mereka juga gampang percaya semisal manusia bilang bahwa dirinya gak jahat. Ditambah ketemu Usop yang tukang bohong terkait kisah Nolan. Ya makin percaya-percaya aja dah. Hal ini disebabkan para kurcaci memang menganggap Nolan sebagai pahlawan. Di luar keunikan itu, tetap saja suku kurcaci merupakan makhluk yang kuat dan tak bisa diremehkan gitu aja. Mereka punya sejarah yang cukup panjang dan bahkan sudah hidup jauh di masa abad kekosongan. Dulunya mereka dikisahkan mengalami penindasan dari leluhur Doflamingo keluarga Don Quixote. Cuma yang bikin gregetnya adalah mereka lupa sama detail kejadian di abad kekosongan. Ampun dah, padahal semisal mereka ingat, mungkin SCP Crew udah bisa tahu kisah ini. Ya, tapi belum tentu juga sih. Wong ditawarin Royalik aja pada gak mau kan. Meski demikian, ras kurcaci udah jadi bagian armada besar topi jerabi. So, cepat atau lambat kita bisa menyaksikan aksi mereka kembali. Kemudian bisa mengetahui apa yang telah mereka lupakan di abad kekosongan dulu. Number 5, 3-Eye. Kelima, ada ras mata tiga. Gak banyak yang bisa dikisahkan terkait mereka. Hanya saja mereka diyakini sebagai suku yang punya kemampuan spesial, yakni mata ketiga mereka dapat membaca poneglyph. Hal ini disebabkan mereka juga secara konsep mempunyai kemampuan voice of all things. Maka dari itu bisa jadi di masa lalu ada keterlibatan ras ini dalam pembuatan poneglyph. Karena dari sekian banyak ras, cuman mereka yang bisa dibilang dipastikan memiliki kemampuan ini. Sedangkan manusia hanya segelintir aja yang dapat melakukannya. Tetapi perlu menjadi catatan bahwa kebangkitan kekuatan mata tiga ini tidak mutlak. Ini terjadi pada kasus Puding. Ia memang berasal dari campuran manusia dan ras mata tiga. Sayang ia belum bisa menggunakan kekuatan tersebut dengan baik. Andaikan bisa ya, Big Mom mungkin jadi orang yang sangat dekat sama One Piece karena punya poneglyph maupun rod poneglyph. Lalu ras mata tiga juga jadi ras yang sangat amat langka dan tidak begitu diketahui nasibnya setelah abad kekosongan terjadi. Yang tersisa ya cuman Puding, itu pun bukan murni. Mungkin ini juga yang mempengaruhi kenapa kekuatannya tak bangkit sepenuhnya. Number 6, Lunarian. And last adalah ras Lunarian. Julukan buat ras ini gak main-main loh. Mereka dikenal sebagai salah satu ras terkuat di dunia. Namun julukan itu tak membuat mereka selamat. Ras Lunarian diketahui telah punah dan hanya menyisakan King. Konon katanya mereka diburu selama abad kekosongan. Agak mengherankan memang bagaimana dulu ras yang kuat banget ini bisa diburu sampai habis dan menyisakan sedikit aja. Tentunya ada informasi yang belum disampaikan lebih detail terkait ini. Keyakinan terkuat mengapa Lunarian terkait dengan masa lalu ya bukan hanya sekedar kisah kelam mereka, melainkan juga terkait dengan King yang tertarik dengan kisah Joy Boy. So bukan tidak mungkinnya Joy Boy dan suku Lunarian mempunyai hubungan di masa lalu.
Mr. K sedikit berpendapat kalau ras Lunarian dulunya malah jadi sekutu kerajaan kuno. Again, karena kekalahan kerajaan kuno ya juga berdampak pada mereka di masa lalu. Selain Joy Boy dan pemburuannya, Lunarian dulunya tinggal di Red Line dan jauh lebih dipandang sebelum keberadaan Marijua. Seolah ada indikasi apa yang kini dimiliki pemerintah dunia dulunya jadi tempat kekuasaan Lunarian. Namun sekali lagi kita gak tahu gimana akhirnya Lunarian bisa tersingkirkan di masa lalu. Terlepas dari semua itu, Lunarian menjadi puzzle pemerintahan dunia dalam menciptakan senjata guys. DNA mereka sebagai ras kuat berhasil dimanfaatkan oleh Dr. Vegapunk, di mana kita bisa melihat sendiri Seraphim punya penampilan dan kekuatan besar seperti Lunarian. Banyak sekali hal menarik yang bisa dibahas di One Piece kan. Nah itu dia terkait para ras yang terikat dengan sejarah masa lalu. Mana yang jadi favorit kalian? Coret-coret aja di komentar, atau ada tambahan lain coret-coret aja. Pokoknya di muka Mr. K juga gak apa-apa. So see you next time. Mari sekarang stay safe everyone. Salam anime.